Selamat pagi Mami semuanya. Jadi hari ini kita mau melanjutkan seri masakan Prancis. Kalau Prancis tuh saya lebih suka dessertnya ya, karena dia tuh lucu-lucu, enak-enak gitu. Karena saya juga suka manis. Jadi sekarang kita akan bikin dessert klasik Prancis yang udah dari zaman dulu banget. Namanya Madeleine. Jadi eh, ini nih kayak kue kerang gitu. Saya sama mama saya suka banget. Dulu tuh memang dari saya kecil tuh udah banyak yang jual, cuman saya nggak tahu tuh namanya apa. Tahu tuh namanya Madeleine ya. Cuman bedanya mungkin yang kita beli-beli biasa itu rasa butternya nggak begitu kerasa. Kalau yang kita bikin sendiri tentunya butternya lebih kerasa, jadi lebih mirip sama aslinya. Bikinnya gampang, bagaimana cara membuatnya? Jadi kita perlukan hanya gula, telur, tepung terigu protein rendah, butternya ini yang pengaruh Mami ya. Kalau misalnya kita mau lebih enak, tentunya butternya juga yang bagus. Kalau mau yang biasa aja ya udah pakai mentega biasa juga nggak apa-apa, pasti jadi juga. Kemudian perasaannya ini saya pakai yang klasik, saya pakai vanilla. Cuman kalau misalnya mau yang green tea, mau yang coklat, mau rasa apa aja boleh, mau yang lemon gitu juga enak. Terus kita nanti akan perlu susu cair sedikit. Jadi ini gulanya kita mix dengan telur sampai tercampur rata. Jadi dia harus rata, gulanya harus hancur. Karena kalau enggak nanti itu bisa bantat ya. Jadi ini saya nggak mau pakai whisk karena nanti kelamaan. Jadi saya mau mixer aja. Nanti kalau udah baru kita tambahkan susu cair dan vanila. Ini udah dicairkan. Ini sampai kalau ada yang suka tuh sampai brown gitu ya. Jadi brown butter nanti aromanya beda sama butter cair biasa. Jadi kita kocok gula sama telurnya sampai dia putih pucat seperti ini ya. Tidak perlu sampai kaku, cuman perlu seperti ini aja. Kenapa? Karena kalau misalnya cuma dicampur biasa aja, itu kemarin saya pernah coba. Jadi saya cuma pakai whisk aja. Itu gulanya belum tercampur. Jadi pas dipanggang itu dia nggak bisa mekar sempurna. Jadi kayak ada agak bantet. Memang sih ini memang agak padat ya Madeleine itu, tapi ya nggak sampai bantet juga harusnya ya. Ini setelah seperti ini kita tambahkan susu cairnya. Ini kita sudah masukkan susu cair 1 sendok makan, kemudian vanila dan sedikit garam. Lalu kita mix lagi sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, lalu kita memasukkan terigunya, kita ayak. Ya, lalu kita aduk lipat. Kita aduk lipat seperti ini. Jangan lupa baking powdernya tadi sudah masuk juga di sini ya. Baking powdernya dipastikan kalau masih berfungsi ya, karena kalau enggak nanti dia nggak mau ngembang. Kita aduk sampai semua tercampur rata. Ini udah rata ya. Sekarang kita masukkan butternya. Ini juga kita aduk lipat, jadi pastikan ini masukin butternya nggak usah langsung banyak, takutnya nanti nggak rata. Ini segini dulu, kemudian kita aduk lipat sampai butternya habis ya. Jadi nanti ini hasil akhirnya memang sedikit agak lembek, makanya bisa dipakai piping bag untuk disemprot ke loyangnya. Bentukan akhirnya seperti ini ya. Tuh. Ya. Nah, ini harus kita diamkan di lemari pendingin di kulkas. Itu sekitaran paling minimal 3 jam. Kalau misalnya dibikin malam kemudian besok paginya di bake buat sarapan itu lebih bagus lagi. Jadi kenapa? Kemarin itu juga sempet saya bikin tanpa dires, itu hasilnya kayak itu, jadi kayak bantet gitu ya. Jadi nggak fluffy. Nah ini udah siap, kita tutup pakai plastik di wrap, kemudian kita masukkan ke kulkas. Kita tunggu besok pagi kita mau panggang. Seperti ini ya, kita sudah wrap, kemudian kita akan simpan dulu. Ini sudah 3 jam,
Adonannya saya pindahin ke piping bag. Kemudian nanti ujungnya digunting lalu kita cetak di sini. Kita cetak seperti ini ya, Mam. Jadi ini kan loyangnya non-stick, jadi saya nggak kasih apa-apa. Tapi kalau misalnya pakai loyang biasa, itu harus diolesin mentega dulu sama ditaburin tepung tipis. Kalau ini nggak perlu karena ini nggak lengket. Nah, kita panaskan oven di suhu 180 sampai 190. Kita akan open dia sampai maksimal 20 menit, jangan kelamaan karena nanti dia terlalu mateng. Jadi nanti dia terlalu garing, nggak empuk ya. Ini sudah mateng nih, beda ya. Aduh, panas. Kalau misalnya dia pakai apa namanya, didiamkan dulu beberapa jam, dia akan tinggi gitu. Nih ada kayak ngembung ke atas gitu. Sedangkan kemarin saya tidak diamkan, langsung saya masak, dia nggak mau ngembang ya. Jadi nih seperti ini. Setelah 20 menit nanti dicek. Kalau dia sudah nih kekuningan seperti ini artinya sudah matang ya. Mari kita plating.